Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waskita bisa. Insan waskita, tahukah Anda bahwasanya seekor elang memiliki umur yang sangat panjang, sampai dengan 70 tahun. Tapi tahukah Anda bahwasanya ada usia kritis, di mana ketika dia mencapai usia 40 tahun, maka dia harus menghadapi satu pilihan karena dia tidak lagi seperti yang dulu. Kenapa? Karena cakar-cakarnya terlalu panjang dan tidak bisa menggenggam kuat lagi mangsanya. Paruhnya bengkok dan tumpul, jadi tidak kuat lagi untuk merobek mangsanya. Dan bulu-bulunya sudah terlalu tua dan panjang, sehingga memberatkan dalam terbang manuver-manuver sulit. Di saat seperti itu, maka elang harus menghadapi pilihan untuk merubah dirinya atau apa adanya. Dan kalau dia melakukan apa adanya, dia harus terima konsekuensi untuk semakin tidak berkompetisi dalam mencari mangsa dan siap mati dalam usia yang tidak jauh dari 40 tahun. Tapi ketika dia mengambil pilihan untuk merubah, untuk menjadi elang baru, maka dia harus mengambil pilihan untuk mentransformasi dirinya dengan cara yang sangat menyakitkan. Bagaimana caranya? Dia harus terbang ke bukit yang sangat tinggi, sangat dingin, untuk berdiam diri di sana berbulan-bulan. Apa yang dilakukan? Pertama adalah mematahkan paruhnya dengan cara membentur-benturkannya ke batu-batuan. Ketika paruhnya patah, ditunggu sampai dengan tumbuh kembali. Ketika tumbuh, dia pakai untuk mencabuti satu persatu kukunya. Dan ketika itu dicabuti, tentu hal yang menyakitkan, maka pelan-pelan nanti akan tumbuh kuku yang baru. Selanjutnya, dia akan cabuti semua bulu-bulunya, sehingga nanti tumbuhlah bulu-bulu yang baru. Dan ketika itu sudah terjadi, dia menjadi elang baru yang siap menjadi elang yang sangat lincah, sangat kuat seperti di masa jayanya. Insan waskita, semua proses itu bukan proses yang sebentar, bukan hari atau minggu, tapi bulan. Dan selama itu terjadi, dia harus makan apa adanya yang ada di bukit itu. Insan waskita karya menghadapi situasi yang sama saat ini. Di beberapa saat yang lalu, kitalah perusahaan jasa konstruksi terbesar, terkuat, dengan aset yang luar biasa, laba yang luar biasa. Tapi saat ini, kita tidak seperti itu lagi. Kemampuan kompetisi kita turun, kemampuan cash flow kita turun. Banyak hal yang sangat membuat kita tidak lincah lagi. Dan disinilah saatnya kita melakukan transformasi diri. Untuk apa? Untuk kembali menjadi pemimpin di era dan lingkungan kita. Di usia kita yang ke-60 ini, nampaknya sebagai usia kritis seperti halnya elang di usia 40. Dan kalau kita bisa melewati masa kritis ini, insya Allah kita mungkin saja bisa umur sampai dengan tak terhingga. Kenapa? Karena kita telah mampu melewati masa yang sangat sulit ini dengan baik. Kita akan juga bisa melewati masa-masa sulit ke depannya juga dengan baik. Itu sebabnya kenapa kita simbolkan dengan 60 plus tak terhingga. Insan waskita, seperti halnya burung elang yang mengalami masa-masa menyakitkan ketika melakukan transformasi diri, waskita karya mungkin juga akan mengalami situasi yang tidak menyamankan ketika jalankan proses transformasi bisnis ini. Apa itu? Kalau dulu approval hanya cukup dijalani dari internal saja, sekarang approval itu kita juga harus dapatkan dari eksternal, dari para lenders, dari banyak pihak, untuk melakukan aktivitas yang normalnya dulu kita lakukan seperti biasa dan sekarang tidak lagi. Kemudian tuntutan kita untuk mendapatkan dukungan maksimal dari para supporter kita, vendor, subkontraktor, rasanya mungkin kita tidak mendapatkan seluas itu di saat-saat sekarang dalam proses ini terjadi. Tentunya ini merupakan suatu situasi yang menyebabkan para kompetitor kita mempunyai kesempatan lebih kuat dalam bersaing mendapatkan proyek-proyek baru yang kita harapkan. Apa yang dilakukan oleh waskita adalah menjalankan program transformasi bisnis. Kita masuk ke dalam market yang berbeda dari sebelumnya.
kita melakukan proses bisnis atau menjalankan proses bisnis dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kita melakukan tata kelola yang lebih bagus dari sebelumnya. Dan kalau ini sudah kita lalui, progres kita saat ini luar biasa, sudah kita mulai rasakan, maka insya Allah dalam beberapa saat ke depan, Waskita Karya akan kembali menjadi a true leader of the nature. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah dalam rangka untuk memberikan warisan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, transformasi kita diberi nama transformasi warisan kita. Karena kita sedang memberikan atau membuat warisan bagi generasi-generasi waskita sesudah kita. Apa yang mau kita berikan? Satu, tentunya pencapaian-pencapaian yang telah kita capai untuk diteruskan dan ditingkatkan. Karena kita tidak sekedar tumbuh, tapi kita akan sustain, berkelanjutan. Kedua, semua sistem yang kita bangun dengan digitalisasi, dengan standarisasi yang betul-betul baru dan up to date buat generasi waskita berikutnya. Terima kasih. Siapa kita? Waskita. Waskita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.